Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rahma Yunanda akan mendiseminasi hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama dosen pembimbing saya, Bapak Danang Setiadi MPD. Penelitian ini berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa ditinjau dari gaya belajar pada materi aspek LDV. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan pada studi PISA dan beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa banyak siswa Indonesia yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis. Data OECD pada tahun 2019. Kemudian, dari hasil observasi yang telah saya lakukan di SMP Islam Sultan Fatah menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis belum dimiliki oleh siswa. Adapun penelitian lain juga ikut menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara gaya belajar dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Serta perbedaan gaya belajar ternyata dapat mempengaruhi tingkat kemampuan berpikir kritis. Dari itu, saya memutuskan untuk melakukan penelitian ini, yaitu menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa yang ditinjau dari gaya belajar pada materi SPLDB. Ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dengan gaya belajar visual, kemudian bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dengan gaya belajar auditorial, dan bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dengan gaya belajar kinestetik. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Penelitian yang saya lakukan, saya harapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Untuk saya sendiri, memberikan pengalaman langsung untuk terjun di sekolah, dengan dapat menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari gaya belajar serta menjadi bekal kedepannya sebagai persiapan menjadi tenaga pendidik. Kemudian untuk guru, saya berharap dapat bermanfaat untuk mengembangkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dengan lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik berdasarkan perbedaan gaya belajar mereka. Kemudian, untuk peneliti lain, saya berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu bermanfaat sebagai bahan referensi. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama ada teori berpikir kritis menurut Ennis, di mana Ennis pada tahun 2000 menyatakan berpikir kritis adalah berpikir rasional serta reflektif yang berfokus pada apa yang diyakini dan dilakukan. Kemudian Zubaidah juga menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir sebagai mencakup kegiatan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi konsep. Kemudian, menurut Ennis dalam Cahyono 2017, ada 6 kriteria atau indikator berpikir kritis yang diungkapkan oleh Ennis, yaitu PRISCO, Focus, Reason, Inference, Situation, Clarify, dan Overview. Kemudian untuk gaya belajar, yang pertama ada menurut Deporter dan Hernaki pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan memproses informasi. Selanjutnya, Nasution pada tahun 2003 juga menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang akan selalu dilakukan oleh peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara untuk mengingat, berpikir, serta bagaimana ia memecahkan masalah atau persoalan. Kemudian ada kajian teori SPLDV. Di sini termasuk dalam kurikulum Merdeka, SPLDV adalah dua persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian berupa pasangan berurutan, misalnya X atau Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan sistem SPLDV melalui beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sebelum melakukan penelitian ini, saya mengkaji beberapa penelitian relevan. Yang pertama, ada penelitian dari Nuryanti dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 8 masih rendah. Kemudian didukung juga oleh penelitian Nur Dwi Andari pada tahun 2018 yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Matematik di SMP Daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan tes uraian dan tes tertulis, masih tergolong cukup rendah. Selanjutnya, ada penelitian dari Bire pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik terhadap prestasi belajar.
Yang selanjutnya, penelitian dari Winujung dan Sudihat ini pada tahun 2021, kemampuan berpikir kritis matematika berbeda-beda pada setiap gaya belajar. Penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana Bock dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kejadian sebagaimana adanya, serta menganalisis hubungan antar variabel yang berbeda dari fenomena tersebut. Penelitian ini saya lakukan di SMP Islam Sultan Hatta Salatiga di semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Adapun subjek penelitian, subjek dipilih berdasarkan tipe gaya belajarnya, yaitu dengan teknik sampling purposive sampling. Kemudian subjek, 3 orang siswa SMP Islam Sultan Hatta Salatiga kelas 8B, yaitu 1 siswa dengan gaya belajar visual, 1 siswa bergaya belajar auditorial, dan 1 siswa bergaya belajar kinestetik. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang pertama ada kuesioner atau angket yang saya gunakan untuk mengidentifikasi subjek terhadap kecenderungan gaya belajarnya. Kemudian ada tes, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan masing-masing kecenderungan gaya belajarnya, serta wawancara yang saya gunakan untuk menggali lebih dalam dan mengklarifikasi hasil tes yang telah dikerjakan oleh subjek. Teknik analisis yang saya gunakan adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Yang pertama ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Di reduksi data, dilaksanakan tes, kemudian wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Setelah itu, data yang terkumpul akan dirangkum dan diringkas pada penyajian data. Kemudian, penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi rekapan kecenderungan gaya belajar siswa dan hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa dari 3 jenis kecenderungan gaya belajar dan juga uraian mengenai hasil wawancara. Kemudian proses penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan yang menyatakan hubungan antara kemampuan berpikir kritis siswa dengan masing-masing kecenderungan gaya belajarnya yang diukur menggunakan tes tertulis yang memuat materi SPLDV. Kemudian validitas data. Yang pertama ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini dilakukan untuk memeriksa validitas data, dilakukan dengan cara memverifikasi data dari sumber menggunakan teknik yang berbeda. Teknik tersebut adalah tes, kemudian divalidasi dengan wawancara. Adapun validitas konten di sini saya lakukan pada instrumen tes kemampuan berpikir kritis yang akan dikerjakan oleh subjek. Adapun prosedur penelitian yang pertama pengumpulan data, yaitu meliputi pengumpulan data gaya belajar, kemudian pelaksanaan tes kemampuan berpikir kritis yang dilanjutkan wawancara, kemudian ada analisis data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Berikut adalah hasil analisis dari penelitian yang sudah saya lakukan. Dapat teman-teman amati bahwa pada setiap indikator dari masing-masing subjek memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pada subjek visual mampu memenuhi ke-6 indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu fokus, listen, inference, situation, clarify, dan overview. Pada subjek auditorial, ia hanya memenuhi 3 aspek dari total 6 aspek, yaitu fokus, inference, dan clarify. Pada subjek kinestetik, hanya memenuhi 4 aspek dari total 6 aspek, yaitu fokus, listen, inference, dan juga clarify. Selanjutnya, saya akan membahas hasil yang telah diperoleh dari penelitian tersebut. Pada aspek fokus, pada subjek visual, subjek sudah mampu memahami, menyebutkan serta menjelaskan permasalahan dan pertanyaan yang disuguhkan dalam soal. Subjek juga menunjukkan kecenderungannya, yaitu menuliskan apa yang diketahui menggunakan simbol, bukan menggunakan kalimat ataupun kata-kata. Begitu juga pada subjek auditorial dan kinestetik, rata-rata subjek sudah mampu memahami permasalahan dan pertanyaan yang ada pada soal dan mampu menuliskan informasi-informasi yang relevan pada soal. Selanjutnya pada aspek reason, di subjek visual, subjek sudah mampu memberikan alasan logis dalam setiap langkah penyelesaian yang diambil. Dan ternyata hal tersebut juga didukung dengan penelitian Setiana dan Purwoko yang menyatakan bahwa siswa dengan gaya belajar visual menunjukkan setiap langkah pengambilan kesimpulan didasari dengan alasan reason yang cukup lengkap dan jelas.
Berbeda halnya dengan subjek auditorial belum memiliki kemampuan pada aspek tersebut dikarenakan subjek cenderung tidak mengetahui alasan yang mendasari pada proses pemecahan masalah yang ia kerjakan. Pada subjek kinestetik, subjek telah mampu memberikan alasan relevan mengenai langkah penyelesaian yang ia lakukan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Firdaus dan Rustina yang menyatakan bahwa peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mampu memberikan penalaran yang cukup baik. Selanjutnya pada aspek inference. Pada subjek visual, subjek sudah mampu memberikan kesimpulan beserta alasan pengambilan kesimpulan tersebut berdasarkan langkah-langkah yang telah ia lakukan. Pada subjek auditorial, subjek juga sudah mampu melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Subjek mampu melakukan penarikan kesimpulan meski hanya menuliskannya dengan singkat. Begitu juga dengan subjek kinestetik, subjek sudah mampu menyusun langkah untuk menyelesaikan permasalahan serta mampu merumuskan kesimpulan sesuai dengan hasil penyelesaian yang telah ia temukan. Situation, subjek visual telah mampu memilah dan menggunakan informasi penting dan tidak penting pada soal. Kemudian, pada subjek auditorial, subjek belum mampu memilah informasi-informasi penting dan kurang penting pada soal. Hal tersebut sejalan dengan temuan Tiffany yang menemukan bahwa subjek dengan gaya belajar auditori cenderung tidak menuliskan apa yang diharapkan dari soal. Kemudian pada subjek kinestetik, subjek masih melewatkan langkah untuk mensubstitusi hasil yang didapatkan untuk memperoleh kesimpulan, sehingga subjek dianggap kurang teliti dalam menemukan penyelesaian masalah yang mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan kesimpulan. Selanjutnya pada aspek clarify, pada subjek visual, subjek telah mampu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada soal, ia juga mampu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kesimpulan yang telah ia temukan. Begitu juga pada subjek auditorial, subjek telah mampu menjelaskan istilah yang ia pakai, serta mampu menjelaskan kembali apa yang ia tulis. Namun sayangnya pada subjek kinestetik, subjek belum menunjukkan kemampuan tersebut karena kesalahan dan kurang ketelitian subjek dalam proses penyelesaian masalah, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam merumuskan kesimpulan. Yang terakhir yaitu aspek overview. Subjek bergaya belajar visual mampu meninjau kembali pekerjaan yang telah ia selesaikan. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar visual yang ditemukan oleh De Porter, yaitu teratur dan teliti. Pada subjek auditorial, subjek belum memiliki kemampuan tersebut dikarenakan subjek hanya meneliti pekerjaannya pada bagian akhir saja. Hal ini sesuai dengan penelitian Setiana Purwoko yang menyebutkan subjek cenderung telah puas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Begitu juga dengan subjek kinestetik belum memiliki kemampuan tersebut dikarenakan masih terdapat kesalahan dalam penyelesaian masalah. Dari penelitian tersebut, maka saya selaku peneliti dapat menyimpulkan yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa dengan tiap gaya belajar menghasilkan tingkatan yang berbeda. Perbedaan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh karakteristik dari masing-masing gaya belajar siswa. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan berpikir kritis dengan kriteria sangat baik, yaitu mampu memenuhi aspek fokus, reason, inference, situation, clarify, dan overview. Siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki kemampuan berpikir kritis pada kriteria cukup, yaitu hanya memenuhi 3 aspek, berpikir kritis menurut Ennis, yaitu fokus, inference, dan clarify. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kemampuan berpikir kritis pada kriteria baik, yaitu dapat memenuhi 4 aspek dari total 6 aspek, yaitu fokus, reason, inference, dan clarify. Berikut teori serta kajian pustaka yang saya gunakan dan saya tinjau. Sekian presentasi mengenai hasil penelitian saya. Terima kasih.